Saya mau tanya ibu-ibu, bapak-bapak, nama surah yang paling pendek dalam Quran. Ayo. Hah? Apa nama surahnya? Oh, macam mana paling tahu ya? Masya Allah. Bujur banar. Inna a'tainakal kautsar. Itu ayat kita hafal, tapi ternyata dia kena diri kita. Ya, hikmah ayat ini ayat pendek, surah paling pendek. Kenapa? Karena apa yang dijelaskan itu pendek kita miliki. Pertama, inna a'tainakal kautsar. Itu Allah Muhammad kasih kau nikmat sangat banyak. Haji Nasir, Masya Allah, saya baru masuk rumahnya tadi. Saya bilang orang Bugis memang ini. Masya Allah. Makin saya masuk, dia kasih kenal lagi saya. Ini biniku yang kedua. Masya Allah. Banyak duitnya, banyak juga bininya. Masya Allah. Hebatnya lagi, akur. Dan dengar ibu-ibu ini dua ini, yang satu dua, Nabi sudah janjikan surga. Masya Allah. Sudah surga di dunia, rumahnya mewah, banyak uangnya, insya Allah masuk surga lagi. Daripada kita yang cuma ngontrak-ngontrak, suami jelek, istri penenakan, satu lagi. Masya Allah. Oke. Prof Jaya, saya mau tanya Ki, kira-kira kalau Allah kasih Ki harta yang lebih banyak dari ini, istri 4, nah, istri 4, umpama, jantung mah kitaku sekali Prof. Masya Allah. Jadi umpama, oke, jami paling 4, rezeki banyak, tapi Allah langsung kasih ki stroke, lumpuh, bisu, tuli. Mau ki kira-kira Prof? Tidak mau. Tidak mau. Ibu-ibu, Allah kasih ki tiba-tiba rezeki emas 50 kilo. Mau ki Bu? Mau. Tapi langsung lumpuh, kena serangan jantung. Mau Ibu? Berarti jangan selalu berpikir harta itu nikmat. Mana tadi yang calon sekda? Baru calon. Oke lah, langsung Bapak langsung besok diangkat jadi sekda. Tapi begitu langsung diangkat sekda, sorenya langsung kena ginjal. Mau? Mau? Berarti nikmat itu bukan jabatan. Iya. Berarti tapahangi madeceng, tapekesingi pahatta, ya roesengnya nikmat, tenia duit bawang. Ya roeseng nikmat, tenia waram parap bawang. Tapi nikmat paling berharga afiat, sehat. Itu Haji Anas jago dulu, itu jago, tapi pamulatoni nak kenal asa. Iya tuh Haji. Iya, saya pernah sakit Ibu, 6 bulan tidak bisa ceramah. Ternyata nikmat itu sehat. Apa cukup itu nikmat sehat? Mata bisa melihat, kaki bisa berjalan, mulut bisa bicara. Apa cukup? Tidak. Nikmat yang paling mahal
iman. Tepuk. Melaki oleh contoh, ada orang paling kaya, sampai sekarang kekayaannya masih dicari di Mesir. Tinggi jabatannya raja, istananya dilapisi dengan emas, bininya banyak. Kenapa kan ibu-ibu nak sensitif sekali? Bu, dengar baik-baik. Biar mau suamimu kawin sampai 10 kali, kalau Allah tidak kasih jodoh, tidak jalan. Ini mau sekali saya punya istri 5, tapi tidak dikasih Allah. Kenapa? Mamanya cek berdoa, ya Allah cukuplah saya istrinya dasar atletik. Selesai. Nah biar kau periksa HP-nya suamimu, kalau Allah kasih jodoh, tidak ada gunanya kau awasi HP-nya. Apa gunanya kau HP-nya, Nuja? Apa gunanya kau awasi HP-nya? Nah, apa tujuanmu kau awasi HP-nya? Kau periksa HP-nya, nah kasih kau 1, 2 nak sembunyi di mobilnya. Kenapa kau tahu? Saya pelakunya. Ibu, dia kaya, raja, terkenal, cakep, tapi dia gak tepuk nah. Tidak ada imannya. Maka Allah hinakan, dialah Fir'aun. Maka pejabat, wali kota, wakil wali kota, bupati, wakil bupati, gubernur, presiden, wakil presiden yang sombong, angkuh, menyalahgunakan jabatan, nanti dikumpul sama Fir'aun di neraka. Bukan. Saya tidak sebut tadi, Oh ini orang baik Pak. Meskipun beliau bukan Bugis, tapi dihadiri acara. Daripada pejabat Bugis tidak datang sama kita. Ya toh? Masya Allah. Bu, berarti maka Allah katakan inna a'tainakal kausar megalade pak bereku lawalekku. Kenapa kita miskin? Karena kita selalu merasa harta itu uang, harta itu kebun, harta itu deposito, harta itu emas. Nah biar ada semua itu, kalau ndak ada nyawamu tamak kok. Maka jangan selalu merasa miskin. Saya kaya, apa kekayaanku? Banyak temanku. Meskipun saya tidak banyak duit, tapi banyak temanku. Temanku banyak uangnya. Bujur kalau bujur. Ada Haji Anas, ada Haji Nasir. Ada masalah Haji, gampang Ustaz, transfer. Contoh gini. Nggak tahu nanti ada betulkah? Iya toh. Maka nikmat itu bisa berupa teman, nikmat itu bisa berupa waktu, nikmat itu paling banyak sehat. Makanya kita selalu diingatkan dalam surah Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Coba kita hafal semua, tapi kita tidak maknai. Maka ibu-ibu, kenapa banyak terlilit pinjol? Kenapa terlalu banyak orang banyak utangnya? Bukan karena tidak ada nikmat Allah kasih, tapi karena selera hidupnya yang terlalu tinggi. Betul-betul kau semua ini pelakunya. Apa maksudnya Ibu? Apa maksudnya? Bu, maksudnya
Kalau ada itu jilbab 10, syukuri. Ada mila marita 2, jangki lagi mau tambah. Biasa banyak ibu-ibu, Ustadz, banyak sekali utangku. Berapa lemarita? Apa hubungannya, Ustadz? Jual itu, karena biar tidak ada lemarimu bisa jago hidup. Ustadz, banyak sekali utangku. Berapa motormu? Semua anakmu punya motor? Iya, jual nih, bisa jalan. Yang penting tidak ada utangmu. Paham? Cukup itu? Sudah paham makna ayat pertama? Inna a'taina. Ayat kedua, fasalli li rabbika. Kalau Allah kasih kamu nikmat, banyak Allah kasih kau nikmat. Nikmat itu seperti apa nikmat saya? Nikmat populer, itu nikmat. Saya tidak banyak uang, tapi saya populer. Karena populer, banyak uang. Nikmat itu pendidikan, nikmat itu sekolah. Karena ada sekolah, Allah kasih rezeki yang lain. Kau kira jabatan nikmat? Berapa itu pejabat ditangkap? Mau jadi gubernur habis 500 miliar. Berujung ditangkap KPK. Ini nih aslinya orang beleng-beleng. Masuk pilkada 500 miliar uang habis, berujung ditangkap KPK. Apa itu nikmat? Azab pacalla bahasa ugina. Saya ada uangku 500 miliar, ngapain saya jadi pejabat? Saya bangun masjid 10 miliar sudah paling cantik itu. Saya pakai sogok mamanya cek 10 miliar supaya dia kasih KSK kawin lagi. Masih ada 480 miliar. Coba saya pakai pergi bulan madu 20 miliar, masih ada lebih 400 miliar. Saya buka usaha 100 miliar, saya bisa perintah politisi kalau ada usahaku. Apa jabatan itu nikmat? Belum tentu. Kapan jabatan nikmat? Kalau dia mendorongmu masuk surga. Tapi kalau dia dorong kamu mengkhianati rakyat, kau bohong, kau ambil itu makan gizi gratis. Yang mestinya 10.000 tinggal 6.500 karena dipotong sama kepala dinas, dipotong sama tim sukses, dipotong sama calo. Akhirnya yang makan anak tak makanan basi. Ini yang begini, kau bisa lolos tahun ini, kau bisa lolos 10 tahun, tapi begitu kau tidak ada jabatan baru diperiksa, masuk penjara. Apa itu nikmat? Apa itu nikmat? Maka jangan selalu kamu merasa tidak ada nikmat. Degaga kesik nalenga puang Allah Ta'ala. Nikmat itu diantaranya istri yang soleha. Nah biar banyak uang kalau istrimu pan rasu-rasu. Tekol lisu kok. Yolo kesik yolo agak tekol lisu. Ada begitu di sini istrinya? Ada. Berhenti kok jadi laki-laki. Ya, sudah. Maka ibu-ibu jangan selalu merasa miskin. Jangan selalu merasa degaga pamasena puangi, degaga nalenga pungala tala. Megala de naleki pungala tala. Itulah ayat sehingga dikatakan kamu tidak bisa menghitung nikmat yang saya kasih kau. Maka kata Allah, setelah saya kasih kau begitu banyak nikmat, syarat yang ayat yang kedua, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar, maka dirikanlah sholat. Kalau kau bersyukur, sholat. Kenapa Allah tidak katakan maka berpuasalah, maka berhajilah? Kenapa Allah tidak katakan kalau kau bersyukur haji kau, kalau kau bersyukur
puasaku, tapi dikatakan solatku. Kenapa solat? Karena puncak pengkhianatan kepada Allah adalah melalaikan solat. Kan orang sombong itu yang tidak bersyukur. Ya, takabborok nasa ngogi tode namelok syukuru. Takabborok nama sana, sombong namanya. Ibu-ibu, apa itu sombong? Nah, pakai barang mahal belum tentu. Kalau istri pertama dan istri keduanya Haji Nasir pakai emas, sombong? Belum, karena memang ada emasnya. Hah? Pak Haji Nasir pakai berlian, sombong? Belum tentu. Dan lek na tahu kapan dia sombong? Kalau naremehkan orang lain, itu baru sombong. Nah, saya kasih lagi contoh. Orang yang tidak sholat itulah puncaknya orang yang paling sombong di hadapan Allah. Kasih contoh nah. Saya bercanda sama Pak Wagub. Ya. Saya dorong pantatnya masih senyum. Ya toh? Saya dorong perutnya masih ketawa. Tapi coba bedek dorong kepalanya. Mana ajudannya ini? Dorong bedek kepalanya gubernur. Dorong bedek. Nah, kenapa? Alena beliau ada sama kepala. Yang mulia itu ada sama kepala. Sebaliknya, anggota tubuh paling hina kaki. Pak Gubernur kasih saya honor, tapi pakai kaki 100 juta. Dasat. Orang Bugis kok kasih begitu. Nah bilang namo de gaga duiku aja umpakatuna ka lau gajak ko. Iya toh? Kenapa? Kehinaan ada pada sama kaki. Iya toh? Maka ketika kau sujud di hadapan Allah, kepalamu yang paling mulia, alena beliau yang paling mulia, hinakan seperti telapak kakimu, karena kau ketemu dengan Allah yang maha kuasa, yang jadikan kamu sujud kau. Sayang, saya melihat lebih banyak orang kaya yang diberi nikmat berlebih oleh Allah, dia jugalah yang tidak sholat. Tapi kalau orang kaya tidak sholat, Pak, orang masih bilang, iya tahu wah, makesi bulana, makesi ngotona, dua benena, mega tokona, namotode nama sampajat tapi linona tahu na runtuk nih. Iya toh? Iko to nala cundekke. Deto gaga jamamu, mak kontrak tomu, mega topa indremu, majak topa tapamu, si ditomi benemu, depan masam pajak gue. Ya, ya, masya Allah. Bu, Pak, enaknya itu kalau suruh rumah bawa mewah, istri dua, akur lagi, masya Allah. Itu pamasi ya Pak, tidak semua orang bisa. Tapi ada lebih jago lagi dari Haji Nasir. Itu Pak Idris. Wah, 4 bininya itu. Masya Allah, lebih jago lagi dan rukun, akur. Banyak orang saya tengok, banyak istrinya, tapi saling menyerang. Ini biasa ulang tahun bininya, satu meja dia. Bah, saya bilang tanya sembarang itu. Engkau tahu pakai na ye Pak. Masya Allah. Makanya dia akrab sama Haji Nasir. Sama ilmunya Pak. Bu, tak dampang mana nggak maafkan saya. Kira-kira ibu-ibu yang hadir ini sudah tidak ada di bawah 50 tahun. Ya toh? Kalau masih ada paling 1-2 orang. 50 tahun ke atas, saya tidak terlalu yakin masih nak kasih ke Tuhan 2 kali lipatnya itu murtad. Paling lama 20 tahun llagi nak kasih ki. Nih toh? Ya.
Nah, semua ini ditinggal. Harta ditinggal, istri ditinggal, suami ditinggal. Kalau masuk maki kubur, Bu, maka sholatlah yang menolong. Maka saya heran kalau ada orang sudah tua masih juga tidak sholat. Agapi mutajang, nama bau tanah nojek tuh. Sudah muka-muka sakaratil maut, masih juga tidak sholat. Itulah yang disebut kaswatul qalbi. Maka doati, keras hati. Maka ketika Allah kasih kamu nikmat, nikmat jabatan, nikmat harta, nikmat populer, nikmat ilmu, nikmat teman, maka Allah tidak melarangmu menikmati itu. Allah cuma minta syukuri. Cara syukuri, perbaiki sholatmu. Yang kedua, berkurbanlah. Maka robako, dalam ayat ini bukan sekedar tafsir potong binatang, tapi saya meluaskannya, bersedekahlah. Ini ibu-ibu di depan banyak semua warna ini, banyak emas berliannya. Ya tuh ibu, ibu, ini yang banyak semua emasnya. Kira-kira kalau meninggal siapa pakai itu emas tak? Siapa pakai kira-kira itu? Anak, istri kedua. Tarik itu na cincin tak, cincin kau itu ndak mau keluar, Bu, nak kasih sabun. Sudah itu nak cabut lagi gelantak. Siap kilo ye warna ubadu mencaji ulawang, tapi dah buka ji, dah buka lagi kalung. Ini dulu waktu kita pergi Dubai. Terakhir gigi palsu juga dah buka. Ya toh Ibu? Nah, simpan di lemari. 3 bulan kemudian ketemu janda. Lah bekoh. Itu emasmu. Nah, kasih kembali janda iya. Apa nak bilang, ambil mini dek, mati mi yang punya. Maka Ibu, Allah tidak larang kita pakai emas, Allah tidak larang kita pakai berlian. Allah cuma minta ingat tongko sedekah, ingat sedekah. Istrina Haji Nasir yang kaya-kaya, biasa ibu-ibu kaya itu selalu saya bilang, yang kaya itu jangan kau pakai yang asli, yang palsu mau saja kau pakai. Kenapa? Biar palsu orang tidak percaya. Nah, bilang, masa istrinya Haji Nasir pakai palsu? Maka pakai saja yang palsu. Yang asli, bangunkan pesantren, bangunkan masjid, kasih anak yatim piatu. Itu namanya pandai. Kalian juga yang miskin, jangan mau kau pakai yang asli. Biar asli orang tidak percaya. Nah, boleh koke gato simala yero palsunya roh. Maka pakai saja yang palsu, yang asli bawa ke pesantren. Iya toh, Bu, Pak, ada di sini sakit lama tidak sembuh-sembuh, coba ki sedekah. Saya kasih ki contoh kasusku, kasus saya yang terakhir. Pulang saya Timika, Freeport ceramah. Tiba-tiba suara saya parau, susah keluar. Stres kan kalau penceramah hilang suaranya. Kalau kaki jimba salah, tidak masalah, kan bisa jadi ngomong. Begini saya bicara, saya ke dokter. Apa kata dokter? Saraf pita suaranya Ustadz rusak, tidak bisa mi baik. Stres saya. Saya bilang sama anggota tim saya, kau cari orang yang bisa dibantu. Yang pertama saya ketemu fakir miskin, janda tua, tinggal sendiri, tunanetra, tidak bisa, rusak penglihatannya. Saya pergi datangi, kasih sedekah, kemudian saya niat untuk operasi. Yang kedua saya cari lagi orang, dapat lagi di medsos, ibu-ibu yang tidak layak huni rumahnya,
Sudah dibilang ndak layak disebut rumah tinggal. Saya bedah rumah, saya perbaiki rumahnya. Sudah selesai, saya pergi ke dokter Singapura berobat di Mount Elizabeth. Begitu dites, apa nak bilang? Ini bukan pita suara rusak Ustadz, ini hanya asam lambung. Coba bayangkan, pamasena puangi. Sekarang bisa menceramah, padahal dokter bilang tidak bisa sembuh. Tidak ada yang mustahil kalau Allah. Maka ibu-ibu, kalau ada merasa sakit sudah masuk kiri kanan dokter tidak sembuh-sembuh, coba ki bedek terapi sedekah. Coba ki sedekah. Termasuk ibu-ibu, kalau ada suamimu kurang ajar, sedekahi. Termasuk bapak-bapak, kalau ada istrimu cerewet, sedekahi. Bagaimana caranya? Kau bangun sholat hajat, selesai sholat hajat berdoa, ya Allah, engkau yang sahat melindungi, memelihara. Ya Allah, pelihara suamiku, lindungi suamiku dari perempuan jahat. Saya niatkan ini 5 juta tolak bala, mudah-mudahan engkau pelihara suami saya. Bismillah, insya Allah. Yang jadi masalah kalau suaminya juga bangun sholat hajat. Ya Allah, capek sudah saya lihat istri saya, Allah. Ini ada uangku 5 juta ya Allah, saya sedekah tolak bala, mudah-mudahan 5 juta ini istriku ikhlas saya kawin lagi. Bingung malaikat, yang mana ini dikabulkan? Ibu ya, bersedekah. Nah, kalau dia dikasih nikmat oleh Allah, dia tidak sholat dan dia tidak mau bersyukur dengan berkurban dan bersedekah, maka apa ayat yang ketiga? Fasalli li rabbika wanhar. Walani pamaseku, kau lepas dari kasih sayangku. Uangmu banyak tapi penyakitmu kumpul. Rumahmu mewah tapi tidak bisa kau nikmati. Anakmu banyak tapi kurang ngajar. Duitmu banyak tapi penyakit bertumpuk. Bahkan bisa jadi kamu mati dalam kekafiran. Itu baru di dunia, apalagi kalau di akhirat. Maka agar kita termasuk orang-orang yang pandai bersyukur, nah panggil Ki Haji Nasir, datang Ki pengajian seperti ini. Mudah-mudahan selesai dengar pengajian ada perbaikan dan kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan ada ilmu dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. 1, 2, ini ada kuenya orang Bugis. Apa namanya nih? Apa namanya nih? Berongko. Ini kepanjangannya Baraku Mato Laudoko. Artinya saya bungkus diriku sendiri. Apa ini Bu? Terbuat dari apa ini bungkusnya? Apa? Daun. Apa isinya? Pisang. Itu maknanya orang Bugis. Apa yang ada di hatinya, itu yang diucapkan, itu yang dilakukan. Tarwada tarogau, bukan munafik. Apa itu munafik? Lengi ni pau, letoi na pigau, letoi na bicara. Itulah kita orang Bugis. Ada disebut bahasa hati, etok namanya, etok hati. Bahasa mulut, etek namanya, etek nadai. Bahasa pantat, etuk namanya. Ya, etok, etek, etuk. Apa maknanya Ustaz? Engkau tahu etekna pada etokna atinna soroga tawamu. Engkau tahu etekna si salah etokna atinna etuk tawamu. Kamu tidak lebih mulia dari kentut. Saya berharap saudara-saudara KKSS jangan tinggalkan tarwada tarogau.
Itu yang membuat kita orang Sulawesi dihormati di mana-mana, karena kita tarwada tarogau. Pak Wagub, mungkin Bapak tidak menyadari, dan kita juga orang Sulawesi kurang menyadari. Lihat rumah makannya orang Sulawesi, semua dapurnya di depan, coto di depan, konro di depan, palu basah di depan, tidak ada di belakang. Artinya itu orang Bugis, dia sajikan kamu, dia tidak pakai rahasia. Apalagi itu orang Bugis, lihat itu orang Bugis, di mana alat senjatanya? Sini. Apa namanya? Orang Makassar bilang badi, bukan keris. Keris itu orang Jawa. Orang Bugis bilang tepi. Ada juga bilang kawali. Orang Makassar bilang badi. Coba lihat struktur alat senjatanya orang Bugis Makassar, tidak bengkok, dia lurus. Itu artinya kata-katanya tidak bengkok-bengkok. Itulah sebabnya orang Bugis dalam tutur bahasa tidak mengenal pantun. Makanya salah-salah tadi berpantun. Yang mengenal pantun itu hanya di Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, Pulau Jawa. Orang Bugis tidak berpantun. Kalau mereka suku lain mau melamar anak gadis, dia bilang begini, aku melihat ada bunga di taman. Bunga itu sudah siap untuk dipetik. Mau melamar itu maksudnya. Kalau orang Bugis, besar ini anakmu, kasih kawin sama anakku. Nah, begitu orang Bugis, tidak ada beda-beda begini. Iya. Oke. Lihat lagi orang Bugis. Di sini badiknya. Maknanya dia tidak ada sembunyi-sembunyi. Kalau ada orang bilang suku lain sumbu pendek, Bugis Makassar tidak pakai sumbu. Kalau dia tidak suka, tidak banyak bicara, langsung ditikam saja. Ya. Coba lihat, suruh masuk rumah orang Bugis, tabe tamaki. Artinya apa? Tidak ada rahasia. Nak buka semua. Ya. Kemudian orang Bugis kalau suruh di mana rumahnya, Prof Mas Jaya, kasar tidak, sportif. Ini namanya sportif. Telunjuk namanya ini. Pak Jello. Telunjuk, dipakai menunjuk. Ibu heran. Memang saya mengajar mata kuliah komunikasi antar budaya. Saya pelajari yang begini. Tuh, orang Bugis meja makannya selalu ada isinya. Kalau dia datang bertamu orang, meskipun bukan jam makan, pandreyolo. Kalau dia malu tanya orang lapar atau tidak, nah tanya tuh, tetek siaga musalai balik papan, tetek serah, berarti dia panah mandre. Tuh dia tanya tuh. Itulah orang Bugis. Maka muncullah filosofi orang Bugis, pada idi pada elo, sipatuo sipatoko, mali siparappe, malilu sipakainga, cedek tak cedek tak mega ibagi-bagi. Itulah orang Bugis. Maka jangan heran di mana-mana kita datang pasti ketemu orang Bugis. Saya ke Sabah Sarawak, ini ada orang Keke dari Kinabalu. Nah, saya kasih kenal dulu rombongan saya. Ini Ustadz Halim, Muhammad Halim, Abdul Halim. Ini muka Indonesia tapi orang Vietnam. Orang Vietnam ini Bu, Vietnam, bahasa Vietnam. Ya, saya ketemu di Madinah. Beliau ulama di Vietnam. Tugas beliau Pak Wagub mencop orang kalau mau bikin warung makan, dia mengeluarkan halal, sertifikasi halal. Nah itu beliau. Ini Arifin Lukman, dari Keke, das Atlatif. Ya kan? Nah kemana-mana kita ketemu orang Bugis. Dan saya belum pernah mendapat sejarah atau berita orang Bugis diusir di suatu tempat.
Tidak pernah. Kenapa? Karena orang Bugis kalau dia pergi merantau, dia berupaya dari awal, dari kecil, dari rendah, naik, sukses. Dan hebatnya kalau sukses, pasti dia dermawan. Dega kau kalinga tosogi na ogi masekke. Gaga. Itulah sebabnya setiap pilkada di Kaltim, KKSS selalu dicari. Iya tuh Pak Wagub? Nah, kenapa? Karena kalau orang Bugis jadi tim sukses, dia tidak minta uang, bahkan dia jual mobilnya untuk kasih menang orang. Maka wajar Pak Wagub hadir di tempat ini sebagai apresiasi terhadap penghormatan suku Bugis. Tapi kalian orang Bugis, kalian perantau di tanah Kalimantan, hormati orang yang ada di sini, hormati orang Dayak, muliakan orang Banjar, muliakan orang Kutai, karena mereka lapang dada menerima kalian sebagai orang perantau. Mewakili warga kerukunan Sulawesi Selatan di tempat ini, saya ingin mengucapkan terima kasih setinggi-tinggi penghormatan kepada seluruh saudara-saudara kami asli penduduk tempatan Kalimantan atas jiwa besar Bapak Ibu saudara-saudara menerima saudara kami Bugis Makassar yang merantau dan cari nafkah di sini. Mudah-mudahan kelapangan dada dan hati Bapak Ibu menerima kami menjadi ladang amal untuk kebaikan dunia dan akhirat. Ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat ini Jumat-Jumat didengar. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Berarti ayat ini Allah ingin sampaikan, hati-hati kok. Mengaku kok Islam belum tentu mati selek kok. Selem muasa ngalemu belum tentu selek kok mati. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan mencuri. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan merampok. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berzina. Yang bisa membuat kita mati kafir, hubbi aklil haram, suka mengkonsumsi barang haram. Salah satu diantaranya bikin seminar proposal dan laporannya 3 hari, di lapangan cuma 1 hari. Ya, laporannya kuenya nasi padang, di lapangan bakso tusuk. Nah ini kalau bikin kau seminar begini, nandak berapa untungmu, tapi dosamu, korupsimu, tipu-tipumu mempengaruhi karaktermu sebagai guru. Ini gaspol atau rem-rem? Si panas saya atau rem-rem? Oke, baiklah kau yang minta. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, bukan Islam pencitraan, bukan Islam pilgub, ya. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ketika Bapak Ibu guru mendapat undangan acara ini, setan berusaha menggoda, jam aku datang, jam aku datang, jam aku datang, capek. Alhamdulillah bisa dikalahkan setan yang ada di rumah. Tapi apakah setelah ada di ruangan ini setan berasa berhenti menggoda kita? Nggak, nagoda kita lagi supaya tidak dengar ceramah. Jangan kau dengar ceramah, pegang HP-mu, pegang HP-mu. Jadi orang yang pegang HP ketika dengar ceramah, sesungguhnya itu kena godaan setan. Nasami, bagaimana kamu dengar ceramah kau sibuk begini? Katanya guru. Nanda ibu-ibu kalau ngajar guru muridmu begini? Bagaimana kamu jadi teladan kalau begitu? Sudah, bagaimana mau dengar ceramah kau sibuk begini?
Ustadz, kita mau rekam. Kalau ibu rekam pasti gambarnya tidak jelas, suaranya bising. Lalu bagaimana caranya Ustadz? Itu ada kamera saya bawa. Kau bawa pulang kameramu Ustadz, gampang, buka YouTube. Judulnya nanti Gaspol PGRI. Sudah nonton? Jangan lupa like and share. Kenapa kau ketawa ibu guru? Kalau artis kita follow, apa kita dapat? Apa dapat? Hai guys, kita mengikuti pernikahan super mewah di Jepang guys. Ini kayak istana pernikahannya guys. Ternyata perampok. Kok dapat begitu? Bapak-bapak, kalau bapak follow artis, apa dapat? Kelihatan dahada, kelihatan pahanya, goyang-goyang. Nggak juga nak kasih pegang kok. Napakah Cina-Cina aja kok. Apa ini? Kalau ustadz kau follow, dapat ilmunya, pahala. Kau amalkan ilmunya, pahala. Kau sebarkan di grup WhatsApp, pahala, amal jariah. Maka jangan lupa follow Dasat Latif. Yang keempat lagi keistimewaannya, kalau bapak nonton YouTube dan tidak skip iklannya, bapak ikut membangun rumah ibadah. Itu penghasilan saya di YouTube itu kan sudah 3 masjid jadi. Jadi kalau ibu nonton dapat pahala. Yang penting jangan skip iklannya. Kalau ada iklan jangan pencet lewati, nonton dulu. Masa tidak tahu lagi skip ini bu guru Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, waktu yang terbatas karena ini seminar. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah mendidik kami. Saya bisa hadir di tempat ini karena guru saya dulu waktu saya sekolah. Tidak ada orang hebat tanpa guru. Maka kalian adalah orang-orang mulia. Terpujilah wahai engkau ibu bapak guru, namamu akan selalu hidup dalam sanubariku sebagai prasasti akan di dalam hatiku sebagai prasasti terima kasihku untuk pengabdianmu. Engkau sebagai pelita dalam kegelapan, pelaksana embun penyejuk kehausan. Engkaulah pahlawan bangsa tanpa tanda jasa. Al-Fatihah buat guru-guru kita yang telah mengajarkan kita. Al-Fatihah. Amin. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, teristimewa guru saya Bapak Rektor Universitas Negeri Makassar Profesor Dr. Hussein Syam yang insya Allah dimuliakan dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
seluruh pejabat-pejabat sipil yang ada di Universitas Negeri Makassar yang saya hormati, Ketua PGRI Provinsi Sulawesi Selatan, Ketua PGRI Kota Makassar, yang insya Allah dimuliakan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Bapak Ibu tadi minta gaspol supaya ini acara ada oleh-oleh kita bawa pulang dan ada faedahnya, kita gaspol di tempat ini. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, sebagai guru, Bapak Ibu di dalam lingkungan sekolah jangan di kelas. Bapak pernah enggak ada anak-anak siswa pelajar kita merokok? Bagaimana Bapak Ibu kalau lihat anak-anak siswa kita merokok? Dihukum apa tidak? Dihukum toh? Tapi yakin tak Bapak Ibu sekalian ada guru di sekolah yang merokok? Ada enggak? Bilang guru, jaga kau. Kalau ku dapat kau merokok, ku tampelin kau. Istirahat guru nama merokok. Itu paling simpel keteladanan. Jangan banyak bicara teori. Itu mau dulu simpel sekali itu. Itu nyata bisa dilihat karena rokok bisa dilihat. Bagaimana tutur kata yang bohong. Bagaimana kita menanamkan kata-kata jujur kepada anak kita kalau kita sendiri tidak jujur. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu berhasil mengubah manusia dari masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat madani. Tidak punya tim sukses, tidak punya partai politik, tidak punya dana pengusung, tidak punya cukong. Pada saat itu beliau dimusuhi, tapi alhamdulillah berhasil membawa masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat yang beradab. Apa resepnya? Keteladanan. Kenapa Rasulullah mampu menjadi teladan? Karena apa? Nah, ini rahasianya. Satu, motifnya baik. Pakai singin niatmu. Kocak niat ko, salah niatmu, capek kau jadi guru. Kalau niatnya fulus, itu jadi apa? Kalau guru masih suka minta-minta baju seragam, saya dengar tadi, ya. Begini, aku dulu ribu. Kang Ibu Tonji tadi bilang gaspol, ya. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudara sekalian, tanpa baju seragam kita bisa mengajar. Kalau cari gagah-gagahan baju seragam, itulah Bapak dapat di dunia. Tapi tidak berarti kita tidak butuh baju seragam. Ya toh? Tapi yang lebih baik Bapak mengajar setulus hati baju seragam. Tapi kalau tidak, guru yang baik tidak mempengaruhi kualitas pendidikannya mengajarnya tanpa baju seragam. Jangan lalu berkata, dari jam aku tidak ada tunji baju seragam tak. Maka itu cakkan niat kau senang. Kalau niat baik, insya Allah bulan-bulan dapat pahala, bulan-bulan dapat gaji, tahun-tahun naik kenaikan pangkat secara struktural, insya Allah di akhirat dapat pahala. Siapa yang suka minta-minta, sebegitulah derajatnya. Tapi siapa yang diberi amanah dan dia tidak lakukan janjinya, jelas toh? Jelas. Nah, kita juga baru kini janji kicoblos mi.
Saya tadi dibisik-bisik Pak Rektor. Saya bilang, masa sih ada wacana tidak ada dana BOS? Dia bilang, Pak Rektor, itu lagi digulirkan karena itu dana BOS mau dialihkan ke makan gratis. Tidak tahu benar atau tidak. Kalau itu terjadi, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Anak-anak selama ini bisa sekolah tanpa makan gratis siang, tapi kualitas pendidikan kita dipengaruhi oleh dana BOS. Berapa banyak orang tertolong dengan dana BOS yang tadinya tidak bisa sekolah karena tidak mampu sekolah karena dana BOS. Kita juga bela baru dikasih 300.000 goyang mie mantap gara-gara serangan fajar. Nah, bilang bukan serangan fajar ini Ustaz, ini sedekah subuh. Masolang. Itu dulu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, luruskan niat. Bapak Ibu baca semua kitab-kitab tentang ibadah, pasti bab satunya tentang niat. Niat ini menentukan. Itulah sehingga dalam agama ibu bapak guru sudah tahu sejak kecil, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalmu tergantung niatmu. Nah, ada salah paham. Jadi guru harus ikhlas. Oh tidak, salah itu. Saya kan guru, cuma lebih tinggi sedikit. Namanya dosen. Guru juga, tapi dosen. Katanya harus ikhlas, beda. Ini perlu kita pahamkan, luruskan baik-baik. Yang ikhlas itu ibadah mahdah, hubungan kepada Allah. Jangan kau hitung-hitung. Solat ikhlas kok, jangan kau selfie-selfie. Sampai di masjid mana sujud, nah, alhamdulillah selesai 2 rakaat. Itu ikhlas di situ tempatnya. Tapi muamalah, mengajar, bimbingan tes, les, itu jangan kau bilang ikhlas kok, tidak. Muamalah bukan niat, bukan ikhlas ada di situ utamanya. Tapi apa yang utama dalam muamalah? Niat baik. Niat baik kalau soal muamalah, mengajar. Tapi kalau ibadah, haji, puasa, taraweh, itu niat ikhlas, ikhlas kepada Allah. Jangan kau ada hitung-hitung. Makanya jangan bilang pergi tarawih 10 malam terakhir malam ganjil pi. Kenapa? Menunggu Lailatul Qadar. Nah, Ramadan baru-baru ini ganjil terus. Kenapa? Karena beda Muhammadiyah sama pemerintah toh, ganjil terus pi. Ganjili Muhammadiyah, besok ganjili pemerintah. Besok lagi ganjil Muhammadiyah, ganjil terus itu. Nah, soal itu jangan kok kalau saya begini pahalanya sekian, jangan kau hitung pahala, biar Allah yang tahu. Itu namanya ikhlas. Tapi soal muamalah, mengajar, jangan kau bilang ikhlas. Masa kita mengajar disuruh ikhlas? Apa pada dipakai beli pulsa? Nah, mau ini belajar online. Kenapa Malaysia sama-sama kita star, sama-sama Melayu? Kenapa sekarang pendidikannya lebih terhormat? Rasa-rasanya tidak ada orang Malaysia datang menjadi TKI di Indonesia. Tidak ada orang Malaysia datang ke Indonesia menjadi pembantu rumah tangga di Majene. Tidak ada. Tapi berapa banyak orang Indonesia pergi jadi pembantu di Malaysia? Kenapa? Salah satu sebabnya karena dana pendidikan di Malaysia jauh lebih besar daripada yang digelontorkan untuk Indonesia. Masa pegawai honor kasih yang 200.000 satu bulan? Begitu komplain, ikhlas kok, nenek nu gawang. Iya toh, ada pegawai honor di sini. Namanya PTT, pegawai tidak tetap. 5 tahun kemudian TTP, tetap tidak pegawai. Ini dulu yang penting, ya. Jadi sholat ikhlas, mengajar harus ada fee. Kenapa bisa Ustadz? Mau kita peningkatan kualitas?
mau ki belajar, mau ki googling, mau ki belajar tutorial melalui internet, apa dibelikan pulsa? Maka Malaysia setingkat profesor rektor UNM itu gajinya kalau di Malaysia saya pernah tanya-tanya uang Indonesia di atas 100 juta. Di atas 100 juta. Kipas-kipas orang kalau 1 bulan 100 juta bisa 2 istri. Umpama. Ini ibu sensitif sekali. Umpama gini. Coba nonton tersinggung. Umpama gini. Tuh, 1, 2. Berkaitan dengan tadi niat. Ya. Yang penting niatnya baik. Kalau niatnya baik, insya Allah pahala dunia, pahala akhirat. Ibu, pernah lihat orang diantar ke kubur? Sering. 3 tu antar ki, ibu, 3 antar ki. Kata Nabi, 1 keluargamu, 2 hartamu, 3 amalmu. Makanya Nabi tak telu mantar ko, 2 lisu si dimi monro, 3 antar ko, 2 balik, 1 tinggal. Yang apa? Keluarga pasti balik. Mana mama waktu nagombal ki dulu di Gunung Sari, apa? Pantai Losa, pengalaman semua ini bu. Kemanapun kau pergi sayang. Ini waktu di fakultas pendidikan IKIP dulu toh. Masih ada alumni IKIP sini. Kemanapun kau pergi aku akan mengikutimu. Gunung kan kudaki, lautan ku seberangi, masjid kau lewati. Cilaka ngana. Itu. Kita akan sehidup semati. Balik-balik kok. Masuk, meninggal istri, ada suami mau masuk di kubur? Ada. Jangankan masuk kubur, menunggui saja 24 jam di atas kuburnya, tidak ada yang mau. Menangis memang waktu meninggal, 3 bulan kemudian kenal janda. Nalupahi nombok. Tidak ada. Ya toh? Yang kedua, yang mengantar kita apa? Harta, keluar mobil, keluar motor. Ada yang tinggal? Ada. Apa? Kain kafan. Itu mi. Yang lain bawa pulang, cerek saja. Begitu tertinggal, cerek maka palisu. Ya. Biar kaya, masuk kok di kubur, parfum waktu hidup di dunia Hugo Boss, Angelman, parfumnya Pak Rektor. Begitu masuk kubur, kapur barus, dega gambo, labeko, ewaya lemu. Iya toh? Yang ketiga, amal. Masuk maki di kubur. Bayangkan itu nah. Menangis itu suami kita ibu, menangis waktu nak kubur ki. Tapi na injak-injak gitu. Masuk maki di kubur. Nabi kota mana ki buru petumanan nih. Putus semua nih. Kalau masuk aku di kubur. 3 saja yang bisa mengalir terus menerus meskipun kau sudah hancur jadi tanah. Apa itu? Tunggu dulu, jangan kolumbai kayak ibu. 1, anak yang soleh dan soleha. Lalu Nabi bilang mikasih yang tidak ada suamina. Bagaimana kami ini Ustaz? Tidak ada kodongan harta. Bagaimana ini kasih yang kita Ustaz? Tidak ada anak sampai sekarang, berarti tidak punya peluang. Tidak. Anak yang dimaksud di sini bukan yang anak keluar dari rahim kita semata, tapi anak didiknya ibu di sekolah, itu anakmu. Kalau niatmu lihat ini anak-anakku nanti ini yang kirimi kak doa ketika saya dikubur, itu amal jariah buat ibu guru. Tapi kok pulus kau kejar.
fulus kau dapat di dunia, tidak ada dapatmu nanti di kubur. Bayangkan Bapak Ibu, guruku yang ngajar Kak di SD, guruku yang ngajar Kak di SMP, guruku yang ngajar Kak di SMA, yang nak ajar Kak ini baik, ini salah, nak ajar Kak begini rumusnya matematika, begini rumusnya biologi, begini rumusnya biologi, kimia, nak ajar Kak. Dan itu sampai sekarang saya masih pakai. Selama itu saya dakwakan, orang-orang yang menerima dakwah saya itu dapat pahala, dan guruku pun dapat transferan pahala dari saya dan dari orang-orang yang mengamalkan ilmu yang saya sebarkan. Itulah motivasimu. Jangan baju seragam. Madodo culemu ke baju seragam ya. Saya Bu, ini meyakinkan saja motivasi baik, bukan ikhlas lah, niat baik. Saya tidak pernah minta baju seragam selama saya jadi dosen, tapi alhamdulillah Allah kasih saya rezeki, saya yang sediakan baju seragam. Nah, ibu-ibu sekalian, niatnya apa? Didik itu anak di sekolah, ajarkan dia yang baik. Kalau dia cewek kelihatan pahanya ketika dia pergi sekolah, tegur, jangan masa bodoh. Hidayah datang dari Allah, tapi kita sebagai warga pendidik, didik dia, bukan pengajar. Kalau pengajar saja masuk kelas, tetek 2 tambah 2 4, 4 tambah 4 8, sudah selesai nak, selesai pulang. Itu kok pengajar namanya. Tapi kalau pendidik, nak, tidak bagus itu rokmu begitu. Kenapa? Ada bapak guru. Saya kalau anak mahasiswaku, saya larang dia roknya meskipun dia non muslim, karena tidak ada agama yang membenarkan memperlihatkan aurat yang membuat laki-laki nafsu. Bagus kok dek, kalau pakaian begitu kalau di atas lutut, tapi lebih bagus lagi kalau di bawah lutut, agak panjang sedikit dek. Maka ibu guru tegur, jangan pakai begitu nak, tidak bagus. Kita lihat lagi anak kita yang tidak senonoh berbicara, tegur, jangan bilang tidak ada hubungannya. Kalau kita mau sebagai pengajar, tidak ada hubungan. Kalau saya mau bahasa bodoh, dia mau lulus A atau lulus C, tidak ada hubungan, pangkatku tetap naik. Tapi saya berpikir ini aset saya, yang ajar nanti ini orang baik, yang menjadi orang-orang soleh, mudah-mudahan saya dikubur, saya dapat kiriman pahala dari sini. Kalau ini motif Pak, pasti tidak capek mengajar. Kalau ini motif yang kita tanamkan sebagai guru, insya Allah tidak melelahkan itu mengajar di kelas. Kenapa? Ada harapan masa depan yang kita tunggu. Tapi kalau gaji kita harap, capek, oke. Anak-anak kurang ajar, curhat maki sedek. Kurang ajar anak-anak kah? Yang kedua, setelah kita masuk di kubur, apa lagi? Setelah anak yang soleh dan solekah, apa? Sedekah. Ini ibu-ibu yang banyak semua mas nak kuliah depan, nggak tahu semprotan atau asli. Jadi saya baru tahu Pak Rektor, ternyata itu Bugis kalau ada pengantin yang banyak kuning-kuningnya ini, ternyata bukan emas, semprotan. Nah, ini anggaplah ini asli-asli ibu. Kalau ibu meninggal, siapa yang pakai itu emas berliantak? Siapa? Bukan anak, istri kedua. Mak bene silakemu labeko apai. Nah bro, nah dia ini ceramahku istriku, mama necek, dia bilang Ustaz, jadi kalau saya nanti duluan nggak meninggal, kita mau kawin lagi. Saya bilang sini sayang, saya peluk ibu, baru saya bilang dengar baik-baik sayang, jangan kau meninggal ki, masih hidup ki saja. Nah saya selalu berpikir kawin lagi, apalagi kalau sudah mati. Ibu itu ibu, tanya mi bede suami tak, tanya mi. Kalau dia bilang tidak, itu pasti karena takut. Makanya sedekah, ibu-ibu bersedekahlah. Itu yang kita tunggu nanti di kubur, sedekah.
Tapi bagaimana kita kasihan ini pegawai honor? Makan aja susah. Ada pegawai honor boleh stres sih, kenapa kok tidak ada nama aku di K1? Insya Allah ada gitu nanti di K2. Tidak ada juga Ustaz, tidak ada juga di K2, tidak ada. Pergi ke rumahmu cari di kakakmu. Nah, lalu bagaimana kita yang miskin kalau sedekah itu hanya materi? Allah kasih kebijakan, sedekah tidak mesti duit. Jangankan duit, senyum saja sedekah. Mana sedekahnya Bapak Ibu Guru? Ilmu. Itu biko transfer ilmumu 3 kali 3 9. Ini sedekah. Itulah sedekahnya para guru. Ilmunya dia transfer ke muridnya. Luar biasa. Dapat maki jatah anak soleh. Dapat lagi yang kedua. Ilmu, sedekah itu ilmu. Maka mengajar bukan kejar bonus, tapi mengajar sekedar bonus capek. Tapi kalau kau mengajar dapat bonus juga, insya Allah transfer ilmu dapat pahala jariah. Ilmu yang bermanfaat. Bayangkan kalau kita ajar anak orang, dari dia tidak tahu 10 bagi 2, lalu dia tahu dan dia pakai itu ilmunya sampai masuk kubur, berapa banyak pahala kita dapat? Tinggal sekarang telur pakai sini niat. Niat kita mengajar, transfer pahala. Apa pahalanya orang kaya? Uang. Apa pahalanya Pak Wali Kota? Kebijakan. Bikin guru sejahtera. Itu sedekahnya. Apa sedekahnya anggota DPR? Bikin perda. Apa sedekahnya para dosen? Ilmu, dosen, guru. Itulah sedekah kita, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, yang bisa menolong kita di alam kubur adalah apa Ibu? Apa? Sudah itu tadi, anak. 2, 3, pembangunan. Pembangunan bermanfaat. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, kalau ini kita amalkan, insya Allah dapat maki, tidak capek ki mengajar. Saudara bapak ibu guru yang saya hormati, yang ketiga, soal gaji yang tidak sesuai harapan. Jakmu petur renu kata Ugie, jakmu petur renu, jangan putus asa. Bukan guru yang membuat kita kaya, tapi insya Allah dengan guru pegawai negeri kau tidak akan miskin. Paham maksud saya? Iya. Susah jadi kaya kalau seorang guru, tapi insya Allah tidak akan miskin. Yang kita hindari adalah miskin. Kau kejar kekayaan, selama kau merasa kurang pasti miskin. Biar digaji 30 juta, 50 juta per bulan, tapi gaya hidupmu 50 juta, miskin kok. Apa yang membuat kita miskin? Apa karena tidak ada rezeki dari Allah? Tidak. Yang membuat kita jadi miskin karena gaya hidup kita melebihi rezeki dari Allah. Gaji sebagai guru 5 juta, gaya hidup 7 juta. Pasti mengindrek kok, pasti ngutang untuk menghidupi yang 2 juta. Kalau sudah ada mobil tak meskipun butut, syukuri itu. Jangan aku lagi lihat yang di showroom. Lihat ke showroom, datang itu penjual mobil kah, baik semua itu nak cerita. Oh ibu, kalau ada mobil tak, alhamdulillah pikir mengajar tidak bau kenal pot maki. Toh, pikir pengantin bisa maki satu tempat duduk ikut anak tak, tidak nak aku jani maki. Pulang kampung kita tahu alhamdulillah satu keluarga ki. Sampai ki di kampung tak, mau hujan mau panas tidak masalah, ber-AC, bagus ini AC-nya bu. Tidak pernah cerita bagaimana kalau kempes banyak. Tidak pernah cerita bagaimana kalau cicilan tidak bisa dibayar. Yang membuat akhirnya kita para guru miskin karena gaya hidup. Kalau gaji tak 5 juta, gaya hidup tak 4 juta, masih ada sedekah 1 juta. Kalau gaji 3 juta, insya Allah cukup selama ibu mampu mensyukuri yang 3 juta itu.
Cuma yang membuat kita menderita dan tidak pernah merasa cukup, gaya hidup. Senin motongi lain sepatunya, Selasa moseng lain. Nah bilang orang nah hafal mi kenapa ya? Kalau nak bilang itu terus, bilang ki kenapa aku susah kok? Apa? Suaminya sama-sama guru kodong, beli jilbab, tidak ada masalah bagi suaminya. Oke, baik mi sayang, aku belikan ki jilbab, tak apa-apa. Efek beli jilbab itu yang jadi masalah. Sudah beli jilbab, nak bilang Pak, masa tidak serasi bajuku? Baju misalnya itu muncul. Sudah baju, nak bilang masa ini juga rok nanda dibanti. Awalnya jilbab sampai berefek kepada tas. Nak bilang tidak serasi ini jilbabku sama tasku. Kalau begitu jangan jadi guru. Tidak bisa itu terpenuhi gaya hidup seperti itu dengan seorang guru. Tapi insya Allah Bapak Ibu tidak akan miskin. Yang membuat kita miskin adalah gaya hidup. Dan percaya ki, tidak ada guru mati kelaparan. Tapi yang dikejar-kejar utang banyak. Pres kami beda ini semua Pak Rektor. Ada semua itu eskana di bank. Iya toh, belum jatuh tempo diperpanjang misalnya. Bu, rezeki itu Allah yang tentukan. Ada 3 itu rahasia Allah, tidak boleh dicampur. Biar seorang profesor jangan kau intervensi. Apa rahasia Allah? 1, jodoh. Kenapa nak cantik sekali istri nak jelek suamina? Jodoh dah tahu ah. Jodoh nak. Kenapa jelek istriku? Ustaz, takdirmu. Kenapa? Allah tahu. Karena kalau dia cantik, dia malu jalan sama kamu. Kenapa? Karena kau juga jelek. Tidak boleh dicampur itu jodoh. Itu urusan Allah. Yang kedua, ajal. Tiba saatnya, tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Yang ketiga, ini yang setan masuk. Rezeki. Dia munculkan apa? Was-was. Dia munculkan apa? Kecemasan. Bagaimana nanti anakmu? Bagaimana nanti ini? Bagaimana nanti ini? Kamu yakin Allah tidak kasih rezekimu tahun depan? Kamu yakin Allah tidak kasih 2 tahun yang akan datang? Kalau selalu yakin Allah kasih, nah kasih kok. Kenapa? Allah katakan, ana inda sanni abdi bi. Saya tergantung sangka hambaku. Bahasa Indonesianya sangka baik, bahasa Perancis bahasa Inggrisnya positive thinking. Agapi, makura mopi. Rezeki Allah yang ngatur. Bukan karena pendidikan semata. Jelas toh? Kalau selalu bilang, tidak ada ku dapat tahun depan, tidak ada itu. Karena Allah katakan, itu urusan kamu, itu mau kau dapat. Coba sangka baik. Ibu-ibu, tahu cicak? Tahu cicak? Apa namakan itu cicak? Masuk akal tidak? Tidak masuk di akal toh. 1 di dinding, 1 terbang. Bagaimana mau masuk? 1 di dinding ini cicak. Tapi apa namanya lagu waktu ku ceki? Cicak di dinding. Diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, nyamuk yang datang. Tidak nak bilang cicak lompat ke nyamuk. Kalau cicak lompat ke nyamuk, patah-patah Pak. Cicak saja dijamin rezekinya oleh Allah, masa guru tidak? Ini Bapak saudara-saudara sekalian. Poin yang keempat, puncak dari semua ilmu adalah akhlak. Akhlak itu bukan di otak. Akhlak itu ada di hati. Bisa jadi masuk akal, tapi tidak diterima oleh hati. Itulah sebabnya Nabi katakan, dalam dirimu terdapat segumpal darah. Apabila segumpal darah itu rusak semua mi. Tapi segumpal darah itu sehat semua. Apa gerangan? Qalbu, hati.
Hati ini memang penentu. Kalau hatinya sakit, dia akan jadi guru yang tidak mendidik. Kalau hatinya sehat, dia akan sehat. Tutur katanya baik. Dia akan jadi teladan. Di mana dia berada, di situ orang senang. Kalau hatinya sehat, berarti memang ini hati sangat menentukan kita. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, penting sekali ini hati. Mau lihat buktinya? Saya bawa mobil dari Makassar ke Bone. Yang menyetir tangan, yang melihat rambu-rambu lalu lintas mata, gas rem kaki, yang berpikir sepanjang jalan otak. Tapi begitu ada tikungan, apa tertulis? Hati-hati. Tidak ada tertulis otak-otak. Iya toh? Berarti ini memang hati ini peran raja dalam diri kita. Di gedung rektor UNM sini, Pak Rektor mau bikin pengumuman. Yang menulis tangan, yang melihat salah ketik mata, yang berpikir kalimat cocok otak. Tapi begitu ada pengumuman, apa Nabi bilang announcer? Perhatian, perhatian. Tidak Nabi bilang perotakan, perotakan. Maka ibu bapak guru yang saya muliakan, penting mengasah otaknya anak-anak didik kita, tapi jauh lebih penting cerdaskan hatinya. Dan hati hanya bisa disentuh oleh hati yang baik pula. Kalau hati gurunya kasar, hati gurunya sakit, maka tertular anak murid kita sakit dia punya hati, maka lepas kita punya amal jariah.